Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Logika dan Filsafat yang diampu oleh Bapak Harlan Simanjuntak, MPD. Sebelum memulai video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Yohana Wulandari Tahayan dengan NPM 181100038. Saya merupakan mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambuk 2018 Grup A Universitas HKBP Nomensen Medan. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang saya kaji dalam mini riset dan solusi masalah dalam rekayasa ide yang sudah saya buat. Judul yang saya buat yaitu mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara Indonesia, kita harus dapat berpegang teguh pada Pancasila, yang mana itu adalah ideologi dasar negara kita. Pancasila sebagai pedoman dalam seluruh warga negara Indonesia, seharusnya lebih dari cukup untuk menjadi arah hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Namun, sebelum menerapkannya ke dalam bermasyarakat, maka kita harus tahu dulu apa makna yang terkandung dalam simbol-simbol sila Pancasila. Nah, maka dari itu, saya akan menjelaskan mengenai makna dari simbol-simbol tersebut. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama, Pancasila bangsa Indonesia harus memiliki agama ataupun kepercayaan dalam memeluk dan beribadah sesuai dengan iman agama masing-masing. Seharusnya dalam sila pertama ini, warga negara Indonesia sudah jelas dan mengerti tentang Tuhan yang Maha Esa. Meyakini bahwa perbuatan dan sikap kita pasti akan diperhatikan oleh Tuhan kita masing-masing. Bangsa harus berusaha memberantas aliran-aliran keagamaan yang menyimpang terhadap nilai-nilai maupun moral dalam Pancasila. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak orang yang melakukan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Kenyataannya masih banyak kebohongan, kecurangan, konspirasi, dan masih banyak hal lainnya yang diperbuat oleh manusia. Nah, sebagai contoh kecilnya yaitu masih banyak pelajar yang berbuat kecurangan dalam suatu pembelajaran, seperti mencontek, membuat cara apapun untuk mendapatkan jawaban saat ujian. Dan masih banyak lagi contoh lainnya yang dapat kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban hak asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Tidak merendahkan orang lain dengan mudah, tetapi bersikaplah rendah diri, agar tidak menimbulkan perpecahan satu sama lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Mulailah menghargai satu sama lain, memberikan perhatian kepada mereka yang mengalami kesusahan, maka makna dari sila ini diharapkan dapat mendorong seseorang untuk senantiasa menghormati orang lain sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Selanjutnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Maksud dari sila ketiga ini mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya,
rakyat menjalankan sistem perwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah dan dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab. Menerapkan sila keempat ini, kita sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati, dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati, dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi, seseorang itu bertindak adil apabila orang memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Dinamis dalam arti diupayakan lebih tinggi dan lebih baik. Hal ini berarti peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran menjadi lebih baik. Seluruh kekayaan alam tidak dikuasai oleh sekelompok orang, tetapi harus untuk kesejahteraan semua orang. Kepentingan bersama menurut potensi masing-masing. Jadi, sesuatu yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan potensinya, itulah yang disebut adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna yang sangat luas, seperti kekeluargaan dan kegotong royongan, sikap adil terhadap sesama. Selanjutnya ada mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, saya akan membahas mengenai faktor-faktor pendorong masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pendidikan atau pengetahuan sangat besar pengaruhnya terhadap pemahaman kita untuk memahami arti dan fungsi Pancasila. Yang kedua, lingkungan hidup sama halnya dengan pendidikan. Lingkungan juga berpengaruh kepada pembentukan jiwa Pancasila yang kita pahami dan pelajari. Yang ketiga, memahami arti dan fungsi Pancasila dengan baik dan jadikan sebagai pandangan hidup kita sehari-hari. Yang keempat, menjadikan Pancasila sebagai aturan-aturan berperilaku, memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, agar tidak mengenal batas-batas perbedaan agama, kesukuan, golongan, dan lain sebagainya. Yang kelima, mampu menciptakan rasa kebersamaan dengan cara tolong-menolong untuk mencapai hubungan yang lebih harmonis. Selanjutnya ada faktor penghambat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu berkurangnya nilai-nilai kekeluargaan, semangat gotong royong, tegang rasa, norma susila, kesopanan, dan adat istiadat bangsa karena lebih mementingkan keegoisannya sendiri dibandingkan orang lain. Nah, selain ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya, ada juga mengenai langkah-langkah yang digunakan untuk menghindari dari penyimpangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup kita sehari-hari agar terhindarnya dari penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengikuti aturan-aturan Pancasila untuk membentuk berperilaku yang baik. Yang ketiga, memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara agar tidak mengenal batas-batas perbedaan agama, kesukuan, golongan, dan lain sebagainya. Jadi, yang dapat disimpulkan mengenai proyek ini yaitu bahwa sila persatuan Indonesia merupakan pedoman dan kunci keberlangsungan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, serta kebudayaan ini, terutama dalam mendongkrak semangat generasi pemuda Indonesia untuk mempertahankan keutuhan bangsanya. Di mana masyarakat makhluk sosial yang ada dalam kehidupan kampus, di mana dalam kehidupan kampus yang juga merupakan lingkungan sosial, mahasiswa akan dibentuk sistem pergaulannya untuk membentuk kepribadiannya. Untuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, masyarakat dapat menerapkan sila persatuan Indonesia dalam kehidupan kampus, misalnya dengan berorganisasi. Karena dalam berorganisasi,
Mahasiswa dapat bekerja sama sehingga akan timbulnya suatu kebersamaan. Apabila semua masyarakat memiliki jiwa kebersamaan yang kuat tanpa memandang adanya perbedaan, tentunya hal ini akan membawa kepada sebuah kemajuan dan dobrakan yang baru, baik dalam lingkungan kampus maupun secara global. Sekian pemaparan mengenai tugas proyek yang saya analisis. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.